Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kita berdua bisa ngobrol di sini dalam keadaan sehat dan walafiat. Alhamdulillah. Sholawat serta salam tidak lupa kita junjungan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita tunggu syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin. Nah, hari ini kakak di sini ngobrol sama kamu tentang ciri-ciri orang beriman. Dan di sini kakak bakal ngasih tau kamu ada 10 ciri-ciri orang beriman. Nah, yang pertama yaitu takut pada Allah. Nah, ciri yang utama pada seorang beriman itu takut kepada Allah. Misal takutnya itu kayak kamu ngelakuin sesuatu, misal tapi langsung ingat sama Allah, nggak berani melakukan hal itu. Misalkan kayak kamu mau mencuri nih, terus tiba-tiba saat kamu ngambil barang itu langsung ingat, oh iya ada Allah di atas yang selalu ngawasin kita. Nah, takut kepada Allah ini juga itu ada firman-Nya di surat Al-Maidah ayat 44 yang artinya, karena itu janganlah kamu takut kepada manusia, tetapi takutlah kepadaku, dan janganlah kamu menukar-nukar ayatku dengan harga yang sedikit. Nah, yang kedua yaitu khusyuk saat sholat. Ciri yang kedua ini ya khusyuk itu di sholat wajib maupun sholat sunnah. Nah, orang yang khusyuk ini nih, meskipun kamu lagi sholat, di sekitarmu itu suaranya lagi berisik, misalkan ada orang ngobrol apapun itu, kamu tetap khusyuk, tetap apa ya, kayak tetap sholat gitu. Nah, ini ada firman-Nya yaitu di surat Al-Mu'min ayat 2 yang artinya yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Lalu yang ketiga yaitu senang mendengar bacaan ayat Al-Quran. Orang-orang yang beriman juga selalu senang mendengar lantunan ayat suci Al-Quran. Tak hanya itu saja, keimanan dalam hati mereka juga makin bertambah ketika mendengar ayat-ayat itu. Dalam firman Allah di surat Al-Anfal ayat 2 yang artinya, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya bertambahlah iman mereka karenanya. Lalu ada lagi di hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim yang artinya, orang mukmin yang membaca Al-Quran dan mengamalkan isinya ibarat sebuah jeruk manis, rasanya enak dan baunya harum. Sedangkan orang mukmin yang tidak membaca Al-Quran tetapi mengamalkan isinya ibarat buah kurma, rasanya enak dan manis tetapi tidak ada baunya. Adapun perumpamaan orang munafik yang membaca Al-Quran maka ibarat minyak wangi, bau harumnya tetapi rasanya pahit. Sedangkan orang munafik yang tidak membaca Al-Quran ibarat buah kamarogan, rasanya pahit dan baunya busuk. Lalu yang keempat itu senang berinfak. Orang beriman juga sangat senang berinfak karena ia tahu bahwa infak dan sedekah adalah bukti keimanan seseorang. Di dalam surat Al-Anfal ayat 3 yang artinya, dan yang menginfakkan rizki yang kami berikan kepada mereka. Rasul pun menjelaskan tentang bukti keimanan seseorang dapat dilihat dari sholat dan sedekahnya. Lalu ada yang kelima, tidak mengerjakan hal yang sia-sia. Orang yang beriman tidak akan melakukan hal yang sia-sia atau tidak bermanfaat. Ia justru terlalu sibuk untuk melakukan ibadah yang akan menambah keimanannya. Nah, ibadahnya ini bukan cuma sholat, misalkan kayak membaca Al-Quran, sedekah, dan yang lain-lain. Nah, Allah berfirman juga di surat Al-Mu'min ayat 3 yang artinya, dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang sia-sia. Lalu ada dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan dari Nabi SAW, beliau bersabda yang artinya di antara kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan hal yang tidak bermanfaat. Yang keenam yaitu meneladani Rasul. Beriman tak hanya sekedar menjalankan perintah Allah, tapi juga meneladani setiap perbuatan dan perkataan Rasul. Dari Abu Hurairah
radhiyallahu anhu, ia berkata, telah bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, aku tinggalkan dua perkara yang kalian tidak akan tersesat selama kalian berpegang teguh dengan keduanya, yaitu kitabullah dan sunnahku, serta keduanya tidak akan berpisah sampai keduanya mendatangiku di telaga atau surga. Yang ketujuh itu ada orang tawakal. Orang yang beriman juga adalah orang yang bertawakal dan ikhlas pada setiap ketetapan dan takdir yang diberikan Allah. Nah, maksud tawakal ini yaitu berserah diri sama Allah. Apa yang telah kamu lakukan, misalkan hari ini kamu udah belajar sekuat mungkin untuk, bukan sekuat mungkin, maksudnya udah bekerja keras sekuat mungkin untuk belajar. Misalkan besok ada ulangan dan kamu udah kerjain ulangan itu, nggak tahu salah apa benar, yang penting kamu udah menyerahkan diri sama Allah. Nah, di surat Al-Maidah ayat 23 yang artinya, dan hanya kepada Allah lah kalian bertawakal jika kalian benar-benar orang yang beriman. Tuh. Nah, yang ke-8 yaitu sabar. Kesabaran juga menjadi salah satu ciri-ciri dari orang beriman. Seberat dan sesulit apapun ujian yang diberikan, maka ia akan selalu bersabar menghadapinya. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 177 yang artinya, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan, dan dalam peperangan, mereka itulah orang-orang yang benar imannya, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Nah, kesabaran itu tuh misalkan nih kamu udah ngelakuin hal apapun yang udah disuruh, tetapi orang yang memberikan kamu perintah, yang memberikan kamu amanat, tapi orang tersebut tuh tetap nggak terima gitu, nggak sesuai sama apa yang dia minta. Nah, kamu itu cukup dengan bersabar dan serahin aja semuanya sama Allah. Nah, terus yang ke-9 yaitu memiliki akhlak yang baik. Orang beriman itu punya akhlak yang baik. Tidak mungkin seseorang yang beriman justru memiliki akhlak yang buruk, karena ia akan selalu meneladani Rasul yang berakhlak mulia. Nah, di hadis At-Tirmizi yang berbunyi, tidak ada sesuatu yang diletakkan pada timbangan hari kiamat yang lebih berat daripada akhlak yang mulia. Dan sesungguhnya orang yang berakhlak mulia bisa mencapai derajat orang yang berpuasa dan sholat. Dan yang terakhir, selalu bersyukur. Nah, orang beriman ini selalu bersyukur apa yang Allah kasih. Mau nikmatnya itu sedikit, mau nikmatnya itu banyak, dia tetap bersyukur. Karena apa? Semua yang diberi sama Allah itu pasti ada baiknya untuk dia. Allah berfirman dalam surat Al-Luqman ayat 12 yang artinya, dan sesungguhnya telah kami berikan hikmat kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah. Dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang tidak bersyukur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya bagi Maha Terpuji. Nah, di tengah pandemi ini pasti banyak orang yang udah dikasih nih waktu buat istirahat di rumah. Dengan begini kan menandakan bahwa di pandemi ini kita tuh harus istirahat di rumah untuk melepas semua kepenatan gitu, meskipun ya kita tuh disuruh ngelakuin apapun itu di rumah, tapi keimanan kita tuh seharusnya jangan berkurang. Apalagi kan tadi di salah satu cirinya kita harus bersyukur. Kita harus bersyukur juga kan di rumah. Dengan bersyukur kita bisa berkumpul bareng keluarga, bisa kayak apa ya, bisa melakukan semua halnya di rumah gitu. Nah, kita tuh kalau meskipun udah di rumah itu sholatnya jangan dikurangin. Terus juga keimanan kita tuh jangan semakin kita di rumah, keimanan kita semakin turun, seharusnya makin naik gitu. Dan di pandemi ini juga itu kita tuh harus, meskipun penyakit itu benar-benar menyerang kita, tapi seharusnya kita jangan terlalu takut lah. Seharusnya kita menyerahkan diri aja sama Allah, dan pasti kita selalu ingat, oh iya ini berarti Allah udah ngingetin kita buat untuk jangan terlalu jangan terlalu jangan terlalu keras lah untuk kerja, ada saatnya istirahat gitu. Nah,
Ya, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.